Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ila Allah taubatan nasuha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Ta'ala berfirman, perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Salah satu untuk menggapai ketakwaan itu dengan thalabul ilm, cari ilmu, Pak. Alhamdulillah nyari nafkah sudah tuh. Jadi cari ilmunya ba'da zuhur, enggak terlalu lama. Tolong dipergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya, kita kan minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah, juga kebaikan. Namun kadang dunia lebih menggoda, adapun pengajian ataupun ta'lim ya terabaikan. Jangan sampai jemaah. Wa qina adzabannar, dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kita berada di 22 Sya'ban, dan insyaallah taala kurang lebih 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami dengan selamat sampai bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan ya Allah, sampaikan Ramadan kepada kami pun dengan keadaan selamat. Wa tasallamhu minna mutaqabbalah, dan ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami di Ramadan yang telah lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, manir raqub, atadruna ar-raqub, atau di riwayatnya ma ta'udduna ar-raqub. Wahai para sahabat, kenal tidak, tahu tidak siapa ar-raqub itu? Ada yang tahu bahasa Arabnya raqub itu apa, Pak? Ar-raqub pakai qaf. Ada yang tahu? Ar-raqub itu artinya, mohon maaf nih, seorang ayah ataupun seorang ibu yang tidak diberikan rezeki anak oleh Allah. Itu namanya apa, Pak? Ar-raqub. Maka sahabat Rasulullah bertanya, ma ta'udduna ar-raqub? Wahai sahabat, kalian tahu tidak siapa ar-raqub, orang yang mandul itu? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ar-raqub, orang yang mandul itu la waladalahu, yaitu orang yang tidak diberikan oleh Allah keturunan. Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa kadzalik. Raqub itu bukan orang yang gak punya anak, punya keturunan. Namun ar-raqub, orang yang mandul di hadapan Allah, lahu walad, dia punya banyak anak, walam yuqaddim lahu syai'an, namun anak-anaknya itu tidak memberikan pahala kepada ayah ibunya. Itu orang yang mandul, Pak. Jadi orang yang mandul itu banyak. Jadi orang yang mandul di hadapan Allah Azza wa Jal itu adalah orang yang Allah titipkan anak-anak, yang anak-anak itu rupanya tidak dididik dengan Islami. Dan ketika ayah ibunya meninggal, lam yuqaddim lahu syai'a,
anak-anaknya itu tidak mengalirkan pahala sedikit pun kepada ayah ibunda yang meninggal, jemaah. Ini peringatan dari Nabi SAW bahwasannya umat ini banyak yang kayak gitu. Diberikan anak laki, anak perempuan, namun tidak dididik agama oleh orang tuanya. Ya. Maka sejatinya orang tua yang tidak punya anak saleh, salehah, dialah orang yang mandul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi ar-raqub, orang yang mandul itu bukan yang nggak punya anak, namun Rasul bersabda, alladzi la yuqaddim lahu syai'a, yaitu anak-anak yang tidak memberikan pahala kepada ayah ibunya, jemaah. Jangan sampai, jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, anak antum pintar matematika, kimia, fisika, bahkan juara di kelasnya, mungkin menang olimpiade dan lain sebagainya, namun tidak bisa baca Al-Quran, namun tidak salat, namun tidak menutup hijab, maka ketahuilah, orang tua yang punya anak-anak demikian, dia adalah orang yang mandul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang Allah tidak karuniakan anak. Mungkin ada di antara kita, Pak, maaf nih ya, mungkin udah yang ada nikah 10 tahun, 20 tahun, tidak diberikan rezeki anak. Maka jangan bersedih. Nabi SAW memberikan kabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza ishtahal 'abdul walada. Kalau ada seorang ayah, seorang bunda, dia istaha, sangat menginginkan, ya Allah, karuniakan aku anak, ya Allah. Berikan aku anak, ya Allah. Sampai tua dan sampai meninggal ada orang lain nggak punya anak, betul? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira di akhirat dengan syarat orang tuanya ini, suami istri ini soleh, solehah dua-duanya. Dengan syarat ini Nabi. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira. Fa innahu hamluh. Nanti di akhirat wanita itu akan mengandung. Wa wada'athu. Dan wanita ini pun melahirkan. Wa arda'athu. Dan wanita itu pun menyusui. Wa yakburu bisinnin ma sya'a. Dan yang lebih kerennya di akhirat, bedanya dengan anak dunia, ini ibunya ketika pengen anaknya cepat besar sesuai dengan keinginan ayah atau ibunya. Ini bedanya. Ini jemaah. Jadi seseorang yang nggak punya anak, ini jangan membuat kecil, Pak. Jangan membuat kita putus asa. Kemudian, ya Allah, anak sudah beribadah puluhan tahun, anak sudah taat pada istrinya, udah haji dan umroh, doa di multazam, misalnya, mohon maaf, doa di raudhah, Masya Allah ketika haji atau umroh, namun Allah nggak memberikan anak rezeki, anak, maka jangan bersedih. Siapa yang tahu istri Rasulullah yang kedua siapa, Pak? Istri Rasulullah SAW yang kedua, sama Mas? Hah? Yang kencang? Istri Rasulullah yang kedua siapa? Kalau yang ke-11 pada bingung, ini yang kedua aja deh, yang gak jauh-jauh ya. Siapa istri Rasulullah yang kedua? Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Rasulullah ketika 9 dan Rasulullah bersamanya di usia 13. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia pun tidak diberikan oleh Allah apa? Keturunan. Namun apakah membuat Ummul Mukminin Aisyah menjadi rendah, Pak, martabatnya? Tidak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha salah satu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Rasul menyebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar salah satu pimpinan wanitanya ahli surga. Jadi nggak boleh kecil hati. Ada yang nggak punya anak,
Jangan sampai membuat tidak taat kepada Allah. Jangan sampai malah nggak beribadah kepada Allah. Karena dengan antum beribadah kepada Allah, istri dengan suami itu taat kepada Allah, Allah akan memberikan anak. Di riwayat lainnya para ulama menjelaskan dia hamilnya nggak merasa sakit, melahirkannya nggak merasa sakit, dan dia tidak merasakan nifas. Dan perempuan ini hamil seperti wanita biasa. Nabi SAW bersabda, hamluhu, dia akan hamil. Wa wad'uhu, dia akan melahirkan. Wa rada'hu, dan dia akan menyusui. Masya Allah. Namun yang ngeri itu kita, yang punya anak namun tidak dididik agama. Ini malah nanti di akhirat mandul, Pak. Gak punya anak kita. Mau di akhirat gak punya anak, Pak? Na'udzubillah, jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Karena anak kalau tidak taat, soleh, gak akan bersama kita di akhirat. Tidak akan bersama kita. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di surat 11 ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, ketahuilah bahwasannya putramu laisa min ahlik. Di akhirat bukanlah keluargamu lagi. Kalau di dunia ya, tapi di akhirat tidak. Innahu amalun ghairu salih. Karena sesungguhnya anakmu tersebut yang di dunia adalah anak yang ghairu soleh, yang enggak soleh, enggak taat. Pak, kalau antum baca kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh ini salah satu Nabi ulul azmi, Nabi yang mempunyai tekad sangat kuat, ya, beribadah kepada Allah. Bayangkan seorang Nabi ini anaknya tidak soleh. Lah kok kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, gak ngajarin anak kita agama, gak ngajak ke masjid, gak suruh ke pondok. Duit lagi, pagi, sore, malam, nyari apa? Rezeki. Alasannya, nyari nafkah. Ya Rabb, tugas terbesar seorang ayah selain mencari nafkah yang paling pokok, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu naron dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana sibuk kerja, berangkat dari jam 6, pulang jam 6 lagi, kan gitu sampai rumah. Ada yang pulang jam 9. Bagaimana Ustaz tanggung jawab ana di hadapan Allah? Antum datang kalau masih ada waktu, ajarkan anak-anakmu ibadah. Baca Al-Quran, sholat minimal antum tanya, sudah sholat belum nih? Jangan antumnya sholat, lupa nanya anaknya sholat atau belum. Nabi Ibrahim alaihissalam gak diragukan, beliau itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, anaknya Nabi Ismail, punya anak nama Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail, nabi-nabi selanjutnya lahir. Ini jemaah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah, sehingga disebutkan di surat Ibrahim, ya, surat ke-14, berdoa kepada Allah Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 40-nya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Masih berdoa, Pak. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang selalu istiqomah mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitu juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku. Nih Pak, jangan lupa Pak, Nabi saja anaknya belum tentu soleh, betul? Belum tentu seperti ayahnya. Lah yang kita yang bukan maksum, bukan nabi, manusia biasa, dosanya banyak, kita santai-santai, gak ngingetin anak kita.
Kalau kita meninggal, la haula wala quwata illa billah. Apakah anak kita mengalirkan amal jariah atau sebaliknya, dosa jariah? Alhamdulillah. Jemaah, peringatan ini jemaah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun berdoa di surat As-Saffat di ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh. Nih Pak, kadang kita berdoanya lupa, gak doain anak-anak kita. Anak kita ini aset terbesar Pak ketika kita tidak ada. Maka anak-anak kita itulah yang akan mengalirkan pahala kepada kita ketika inqata amaluhu. Ketika kita meninggal semua amalan terputus. Salat berhenti, puasa berhenti, sedekah berhenti, zikir berhenti, long napas juga berhenti, betul? Napas berhenti, semuanya berhenti. Illa min ihdats tsalath. Nabi SAW menyebutkan 3 hal yang gak akan berhenti. Dan yang ketiga, waladun soleh yada'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Coba bayangkan, bapak bangga nggak ketika bapak dengerin anak bapak setelah sholat berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Itu rasa gembiranya Pak, Masya Allah. Bangga kita, ya Allah, anak-anak doain anak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan anak yang nggak pernah doain orang tua? Karena nggak diajarkan oleh ayahnya, nggak diajarkan oleh bundanya. Maka ketahuilah orang rokub yang mandul tuh kayak gitu. Orang tuanya meninggal nggak mengalirkan pahala sedikit pun. Dan aset terbesar, para ulama menjelaskan, ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat. Wallahi, anak itulah yang paling besar amal jariahnya di akhirat. Anak bisa mencakup 3-tiganya. Anak bisa bersedekah atas nama ayahnya, betul? Dan menjadi sedekah jariah untuk ayahnya atau bundanya. Betul tidak Pak? Betul. Anak bisa mengalirkan ilmu yang bermanfaat. Antum pesantrenkan anak, sekolahkan anak, Pak. Jangan hidup tuh nyari yang gratis-gratis. Sekolah negeri lah yang gratis. Ya Rob, surga nggak ada yang gratis, Pak. Bagaimana ketika lulus dari perguruan tinggi nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, bapak meninggal bukannya doain malah nyanyi, malah tiktokan. Sekarang zamannya kayak gitu, Pak. Malah ke kafe, malah dugem. Subhanallah. Buat apa capek-capek nyari harta kalau anak kita nggak soleh, Pak? Buat apa dari pagi sampai malam kita mikirin nyari rezeki, anak kita rumahnya nggak sholat, anak kita nggak kenal Allah, anak kita nggak bisa baca Quran. Wallahi rugi dunia dan akhirat, Pak. Dunianya kita nggak dapat pahala, di akhirat kita meninggal, anak kita pun nggak mengalirkan pahala kepada kita. Padahal ketika jasad berpisah dengan ruh berpisah dengan jasad, kita itu hanya menunggu satu, Pak, yang kita tunggu. Doa anak soleh, Pak. Doa anak-anak yang soleh. Bahkan ada seorang ayah dan seorang ibu yang seharusnya di nerakanya Allah Azza wa Jalla, kemudian diangkat oleh Allah ke surga. Diangkat oleh Allah ke mana? Ke surga, Pak. Kemudian kedua orang tua ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi, anna hadza, ya Rabb. Ya Rabb, anak ini amalnya dikit, dosanya banyak. Harusnya kita di neraka. Kenapa engkau tempatkan kami di tempat yang mulia ini, ya Rabb? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bistighfari waladik. Semuanya ini karena istighfarnya anak-anakmu yang masih hidup untukmu, yang sudah meninggal. Ini, Pak, istighfarnya anak-anak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ini doanya, Pak. Orang-orang yang berdoa ini kepada Allah anak-anaknya, seharusnya ayah bundanya sedang diazab oleh Allah karena mendengar doa anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ambil, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu gak ada harapan lagi, Pak.
Semua amalan terputus. Gak bisa menambah amalan sedikit pun. Kita hanya nunggu satu yang kita tunggu. Anak-anak kita. Mereka ini gimana? Ingat kita enggak? Khawatirnya enggak ingat, Pak. Sekali lagi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun anaknya. Hud ayat 46. Innahu amalun ghairu salih. Innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, ketahuilah anakmu bukanlah keluargamu lagi. Tidak memberikan manfaat kepadamu, wahai Nuh alaihissalam. Innahu amalun ghairu salih. Dia itu adalah anak yang tidak soleh. Jamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala mohon ya, ketika jamaah punya anak, mau 4, mau 5, tafadhal, alhamdulillah. Semakin banyak, semakin baik, gitu kan ya. Itu kalau syariat Nabi SAW, perintah Allah Azza wa Jalla, perbanyak anak ya. Namun jangan lupa, Pak, di antara anak-anak kita ini, jadikan salah satu dari mereka ahlul Quran. Ada anak kita yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Nanti di akhir jemaah, yang anaknya hafal Al-Quran dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dipakaikan oleh Allah Ta'ala tajul waqar ya. Dalam hadis sahih, tajul waqar, yaitu apa? Mahkota yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dipakaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bapak-bapak nunggu anaknya pakai apa tuh namanya, toga S1 di UI, misalnya di UGM, di ITS, ITB, saja bangganya bukan main, betul tidak? Oh, bangga. Pertanyaannya, Pak, yang dipakaikan toga itu anaknya atau bapaknya? Kalau di dunia, Pak, yang dipakaikan toga oleh rektor itu anaknya atau bapaknya? Nah, di dunia yang dipakaikan anaknya, ini yang belajar umum aja. Tapi kalau yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, la ilaha illallah, yang dipakaikan mahkota itu orang tuanya. Orang tuanya. Kira-kira banggaan mana, Pak? Ini yang memakaikan rektor saja udah bangganya rektor UI. Oh, alhamdulillah, di foto-fotonya enggak? Ini yang memakaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa enggak bangga? Disaksikan oleh semua makhluk. Ini kalau kampus yang saksiin satu angkatan doang, betul? Enggak, ada kampus lain melihat kampus lain dipakaikan, betul? Ini kalau penghafal Quran. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Mumpung ini anak-anak kita masih ada yang SMP, SMA, jangan lupa, Ustaz udah terlanjur di negeri. Gimana Ustaz? Ketika pulang panggil guru ngaji minimal, Pak. Ajarkan Al-Quran. Didik anak istri kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ini jamaah. Jangan sampai anak kita malah kita didik yang gak bener, yang gak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjamin anak seseorang, orang yang soleh, anaknya soleh. Gak ada. Allah buktikan Nabi Nuh dengan punya anak yang gak soleh. Ini jemaah, jangan sampai jemaah ya. Buat anak-anak kita anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena kita dengan anak kita ini akan kumpul di akhirat bareng-bareng, Pak. Allah Ta'ala berfirman di surah Adz-Dzariyat, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kami ikutkan anak-anak mereka ke dalam surga bersama kakek moyangnya, biimanin, dengan syarat beriman pada Allah. Kita nanti akan bersama kakek-kakek kita, Pak, bersama nenek-nenek kita, yang mereka juga orang-orang yang beriman kepada Allah, soleh-soleh. Kita nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita di dunia bareng
dengan istri bareng, dengan anak bareng, di akhirat berpisah. Na'udzubillah. Pengen nggak Pak di akhirat bareng Pak dengan anak istrinya? Pengen tidak Pak? Ini kok yang jawab dikit ini. Pengen tidak di akhirat bareng dengan anak istrinya? Syaratnya satu, kita buat istri kita salehah, kita buat anak-anak kita salehah. Bagaimana Ustadz? Yang pertama, jangan lupa ikhtiar. Kita ajarkan anak-anak kita agama yang benar, yang lurus. Kalau antum nggak mampu, ya, maka panggilkan Ustadz. Antum nggak mampu, pesantrenkan dia, agar kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, di akhirat itu, hisab itu, kita nggak akan selamat sampai anak istri kita selamat dulu Pak. Anak istri selamat dari hisab Allah, baru kita dihisab. Kalau anak kita dihisabnya nggak selamat, kita nggak akan selamat. Seperti anak gambarkan dari jauh hari, ayah itu seperti halnya antum ke mall, yang belanja anak istri ngambil bedak, ngambil ginju, ngambil ini, ngambil popok anak, ngambil mainan dan lain sebagainya. Ayah yang nggak ngambil apa-apa, betul. Kita cuma dorong gerobak aja, nggak ngambil apa-apa, betul. Ada yang sering kayak gini, nganterin istrinya hanya bawa gerobaknya ya. Ini nggak ngambil apa-apa nih, paling ngambil air minum aja deh ya gitu. Ya Allah, yang dihisab siapa Pak? Istri bapak atau anak bapak atau bapaknya? Bapaknya. Istrinya dengan anaknya keluar, Mas, dadah. Mas, Assalamualaikum. Kita yang dihisab. Pampers berapa? Set. Anak istri di luar Pak. Subhanallah. Beratnya seorang suami jemaah. Berat seorang suami jemaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullukum ra'in. Udah sering diulangi. Setiap suami adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ra'iyatih, rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat, bahasa Indonesia diserap ya. Ra'iyah bahasa Arab, yaitu tentang siapa? Istrinya dan anak-anaknya. Coba. Antum sesoleh apapun, antum setaat apapun, namun anak kita nggak soleh, istri kita nggak solehah, kita akan kena getahnya. Kita akan kena hisabnya. Oleh sebab itu doa di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74, doa ini Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabb, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak cucu kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Para ulama, penyejuk mata ini melihat anak-anak dan istrinya soleh Pak. Bapak-bapak tahu nggak, orang-orang yang anaknya kaya, hartanya tajir melintir, punya ini punya itu, anak-anaknya itu tidak menimbulkan kesenangan hati yang hakiki. Enggak Pak, enggak. Tidak. Anak ini jabatannya ini, anak kita yang ini jabatan ini, anak ini jabatan ini, punya jabatan semuanya. Kalau mukmin sejati, para ulama menjelaskan, qurrata a'yun itu, penyejuk hati itu, ketika seorang ayah melihat anaknya taat kepada Allah, istrinya mentaati perintah Allah, itulah penyejuk hati Pak. Betul Pak? Betul. Anak antum sholat berjamaah, anak antum pas pulang baca Al-Quran, antum pulang istri antum sedang baca Al-Quran. Ya Rob, antum pulang seneng banget. Senengnya luar biasa Pak, seorang mukmin. Oleh sebab itu para ulama salaf, beliau mengatakan, idza ra'aita man yunafisuka fi umurid dunya fanafishu fil umuril akhirah. Ketika ada orang-orang bersaing denganmu, kan biasanya saudara saingan, betul? Tetangga saingan, betul? Saingan fi umurid dunya, tentang perkara dunia. Anak antum kuliah di mana nih? Anak-anak di sini. Anak antum kemana nih? Anak guru S2 di sini.
anak antum misalnya Oxford, macam-macam, betul. Persaingan dunia. Tanya mobilnya ganti ini. Ya Rob, para ulama mengatakan fanafisu fil umuril akhirah. Kalahkan mereka tentang perkara akhirat. Ketika mereka cerita anak-anak begini-begini perkara dunia, ceritakan, alhamdulillah, anak-anak baca Qur'annya rajin, sebulan khatam sekali, sholat di masjid nggak pernah telat, pernah telat sekali itu pun nangis. Ya Rob, orang yang lagi mamerin dunia hancur itu Pak, langsung ini Pak, jangan sampai kita kalah dengan dunia. Akhirat jemaah, huwa khairu wa abqa. Akhirat itu kekal. Dunia ini sebentar sekali. Udah seperti yang sampaikan. Kalau antum baca di surat Al-Mu'minun, surat ke-23, di ayat 112, 13, 14, Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kemudian Allah bertanya kepada kita, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai manusia, berapa lama kalian dulu tinggal di muka bumi? Kita jawab Pak, qalu labithna yauman. Kita dulu tinggal di dunia itu sehari. Yang lain menjawab, au ba'da yaum. Kita hanya tinggal setengah hari ya Allah. Fas'alil 'adin. Bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Illa bithum illa qalila law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya antum itu tinggal di dunia sangat sebentar. Seolah-olah kayak bangun tidur Pak, ngimpi. Nanti dah akhirat sana. Ngimpi itu kan kayak lama, tapi kalau dibayangin dikit, bentar. Makanya dunia ini gak lama, gak abadi. Sehari atau setengah hari. Ashabul Kahfi dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 309 tahun. Al-Kahfi 25. Betul. Falabithu fi kahfin 300 sinina wazdadu tis'ah. Allah tidurkan itu membuktikan Allah itu bisa mengatur waktu, Pak. Mereka bertanya ya 19-nya. Qala kam labithna? Berapa lama kita tertidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sama jawabannya. Kita tertidur setengah hari. Yang lain ngomong sehari. Kemudian kirim ini, nyari makanan di kota. Akhirnya duitnya uang kuno. Kemudian Allah terangkan di ayat 25-nya, walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu tis'ah. Ketahuilah, Allah menidurkan ashabul kahfi itu di gua selama 309 tahun. Sampai terjadi 5 ganti raja. 5 ganti raja. Raja ini meninggal, raja ini meninggal, raja ini meninggal. 5 kali. Ya Rob, ini jemaah. Kita nggak lama, Pak. Innama antal ayyam. Para ulama menjelaskan, manusia itu hanya bilangan hari. Idza dzahabal ba'du, dzahaba ba'duk. Kalau sehari lewat, berarti berkuranglah kamu di dunia. Ini cobaan. Sekali lagi, orang yang mandul, na'udzubillah, di hadapan Allah bukan orang yang nggak punya anak, namun orang yang punya anak yang banyak, namun anak-anaknya itu tidak mengalirkan kebaikan pahala untuk ayah ibunya baik ketika hidup, apalagi na'udzubillah setelah mati. Dan sekali lagi, orang yang nggak diberikan rezeki oleh Allah berupa anak, jangan kecil hati, jangan merasa sedih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi menyebutkan bahwasannya orang ini, dia selama beriman kepada Allah dan benar-benar ingin punya anak, walaupun nggak kecapean sampai dia meninggal, hamluhu, Allah akan berikan kepada istrinya nanti bisa hamil. Wa wada'atsu, pun bisa melahirkan. Wa arda'atsu, dan akan menyusui. Ya Allah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. As-Saffat ayat ini Ibrahim ayat 40. Kemudian As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang saleh.
Atau doa di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang kita Pak ya, meminta perkara dunia ketika berdoa dunianya murni, maksudnya dunia doang, nggak ada embel-embel akhirat, nggak boleh Pak. Ya, nanti Allah terangkan di surah Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan kebanyakan manusia itu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami di dunia kenikmatan. Berhenti sampai situ. Maka Allah jawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang demikian di akhirat nggak dapat apapun. Antum boleh berdoa minta jabatan, boleh. Ya Allah, berikan aku jabatan. Dengan jabatan ini, ana akan memperbaiki anggota. Ya Allah, berikan aku harta yang barokah. Dengan harta ini anak haji. Ya Allah, anak berikan anak-anak yang banyak. Dengan anak ini anak dididik dengan agama yang baik. Gak boleh kalau ya Allah berikan aku anak-anak, berikan aku rezeki, anu berikan aku harta yang banyak, berhenti situ, gak boleh. Tapi di ayat 201-nya Allah terangkan doanya kita ini, Rabbana wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, kalau meminta perkara dunia saja tanpa diembel-embelin akhirat, gak boleh. Harus ada embel-embel akhirat. Ya Allah, aku pengen cepat dapat jodoh. Dengan jodoh anak menikah. Dengan menikah pengen anak-anak yang saleh, yang taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ini jemaah. Bisa dipahami teman-teman ya. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena waktu sudah habis. Ada pertanyaan kira-kira dari bapak-bapak? Tidak ada? Kalau enggak ditanya oleh Allah loh, nanti enggak tahu. Tapi ada pertanyaan dari sini? Enggak ada? Enggak ada dari belakang? Tapi ngerti ya insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.